Wah bang, kakaonya kok bisa cepat besar, beda dengan tanaman kakao kami. Padahal usianya kurang lebih sama. Nah itu yang sering sekali sahabat pertanyakan masalah perkembangan tanaman kakao. Oke, mudah-mudahan dalam kesempatan ini kami memberikan penjelasan yang bisa sesuai dengan harapan daripada sahabat kita ini. Jadi kita langsung saja. Kebetulan ini di hadapan kita sudah ada contoh langsung perkembangan tanaman kakao. Ini luar biasa perkembangannya. Usianya juga masih terbilang masih muda. Ini usia sekitar 6 bulan. Nah, sebenarnya apa sih kunci utamanya sehingga tanaman atau pertumbuhan tanaman kakao itu bisa lebih cepat perkembangannya? Karena banyak teman-teman di antara kita pertumbuhan tanaman kakaonya terbilang cepat juga, cuman katanya tidak bundar seperti ini. Mungkin hanya dalam bentuk V yang memanjang kiri dan kanan dan tidak membentuk cabang-cabang baru sehingga tidak tampak rimbun seperti di tanaman kakao ini. Jadi ini sangat luar biasa perkembangannya teman-teman. Nah, tips dari kami yang akan berikan kepada sahabat yang mengalami pertumbuhan tanaman kakaonya stuck atau tinggal, tidak berkembang dengan baik. Biasanya itu ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin kondisi lahan. Kondisi lahannya itu bisa saja kurang subur, atau kondisi lahannya itu ada genangan air yang sulit untuk diserap oleh tanah sehingga itu bisa menggenang di area tanaman kakao. Kemudian faktor bibit. Jadi terkadang juga kita membeli bibit atau bahkan melakukan bibit sendiri, bibitnya itu kurang bagus. Dalam artian mungkin pertumbuhan bibit awal saja lambat, usianya sudah tua baru kita tanam, itu juga bisa menjadi faktor. Kemudian kesesuaian entris di lahan tertentu juga itu sangat penting untuk kita pertimbangkan. Sebagai sampel, tanaman klon seperti ini Sulawesi 2 itu sangat kalah dengan kondisi lahan yang berair. Jadi itu harus kita antisipasi dengan cara memberikan seperti ini, parit-parit seperti ini. Kemudian metode penanaman juga itu sangat penting. Terkadang juga kita menanam kakao itu asalan saja, asal terbenam tanah yang ada di kokernya itu kita rasa itu sudah cukup, padahal harusnya kita memenuhi pola cara tanam yang baik dan yang benar. Itu sudah pernah kami buat videonya. Dan contoh seperti ini yang kami mau perlihatkan. Ini model semi busut teman-teman. Maksudnya kita angkat tanahnya sedikit lebih ke atas, kemudian kita tanam kakaonya seperti ini. Jadi kondisinya ini lebih tinggi daripada permukaan tanah yang lain. Caranya dengan cara mengambil tanah dari hasil galian untuk irigasi atau parit di selah tanaman kakao. Kemudian tanahnya kita pindahkan ke batang-batang kakao. Namun secara awalnya adalah proses penanaman di awal itu kita buat memang lebih tinggi. Jangan sampai kita tanam lebih dalam kemudian kita timbun lagi, otomatis itu justru akan merusak tanaman kakao kita. Karena sejatinya yang tertimbun itu adalah bagian batangnya, sehingga memudahkan jamur itu masuk ke jaringan pada batang kakao kita sehingga membusuk dan menyebabkan kanker batang yang nantinya bisa menyebabkan justru kematian pada tanaman kakao kita. Itu kemudian perlakuan utama sebenarnya menurut kami bukan di segi pemupukan sebagaimana pertanyaan-pertanyaan
dari teman-teman kita mengatakan bahwa pupuk apa yang digunakan sehingga tanaman kakaonya cepat berkembang. Namun kami tidak terlalu menekankan di penggunaan pupuk di teman-teman, karena sejatinya untuk tanaman kakao itu sebenarnya tidak terlalu membutuhkan nutrisi yang terlalu berlebih pada saat proses awal pertumbuhan, terutama pada tanaman atau tanah yang ditempati kita tanam itu kondisi lahannya masih sangat bagus dan subur. Jadi kita juga harus melakukan cek secara berkala, terutama kadar pH pada tanah kita. Itu sudah ada banyak alat-alat tester pH yang mungkin bisa dibeli secara pribadi oleh teman-teman. Mungkin di marketplace itu banyak yang sudah agak murah, atau bahkan bisa beli secara kelompok kalau agak berat, sehingga itu bisa digunakan secara bergilir. Karena kondisi kesuburan lahan itu sebenarnya sangat membutuhkan, merupakan faktor start awal dari tanaman kakao kita sehingga bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Karena sejatinya tetap dibutuhkan nutrisi untuk tanaman. Namun yang kami sering tekankan di beberapa video yang telah kami buat, faktor pemacu atau pemicu daya tumbuh tanaman kakao sebenarnya itu pada saat proses pembentukan daun. Di proses pembentukan daun seperti ini saat model pucuk muda seperti ini, di saat seperti inilah kita harus menjaga tanaman atau daun kakao ini tidak terserang oleh hama. Karena biasanya terserang oleh hama dan bolong-bolong, otomatis proses perkembangan tanaman kakao itu akan sedikit melambat. Karena kita ketahui bahwa proses meramu makanan pada tanaman itu dilakukan di daun. Apa yang terjadi pada saat daun yang rusak? Andai kata kita sebagai manusia mungkin dapurnya yang rusak, otomatis proses meramu makanan atau membuat makanan yang akan kita makan itu terkendala. Begitulah seperti contoh tanaman kita ini. Biasanya daun yang rusak, bolong-bolong atau bahkan hangus, itu bisa menyebabkan tanaman kakao kita itu perkembangannya tinggal. Jadi secara berkala kita harus melakukan antisipasi dengan cara pemberian insektisida secara rutin. Jadi kuncinya adalah setiap 2 pekan sekali kita harus melakukan penyemprotan hama. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini postingan kami bisa bermanfaat lagi. Biasanya ada pertanyaan atau masukan, silakan masukkan di kolom komentar.